Assalamualaikum, selamat datang di channel Alin Liani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Di video ini aku mau sharing tentang pengalaman aku menjual emas total 10 emas batangan dengan berat 15 gram. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya dan memberikan pengalaman juga untuk teman-teman. Aku juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di kolom komentar pada video-video aku sebelumnya mengenai emas. Di akhir video aku juga memberikan beberapa tempat yang mungkin teman-teman pertanyakan di mana harus menjual emas batangan. Nah, di akhir video sudah aku tuliskan di sana. Jadi, mohon video ini jangan di-skip ya. Emas batangan yang aku beli adalah emas antam. Emasnya ini aku beli di tahun 2019, tepatnya bulan Mei awal. Kemudian aku menjualnya di tahun 2020. Jadi kurang lebih aku mempunyai emas ini sekitar 1,5 tahun. Kemasan emasnya itu bukan kemasan yang baru, tetapi yang retro atau kemasan emas antam yang lama. Nah, seperti ini penampakannya. Emas yang aku jual ini ada yang 1 gram, 5 gram, dan 2 gram. Nah, sekarang aku akan mencatat terlebih dahulu waktu pembeliannya. Aku tulis dalam bentuk tabel seperti ini, dan aku tulis tabungan ini untuk tabungan apa. Tanggal beli, tempat beli, harga beli. Jadi ini sebagai rekam jejak aku bahwa aku pernah membeli emas ini, dan di kolom yang sebelah kiri itu aku akan tempelkan kwitansi pembeliannya. Untuk yang kotak-kotak kecil itu adalah berat dari emasnya. Aku membeli emas ini di toko emas. Tetapi sebelum membeli di toko emas, aku survei dulu mana-mana tempat toko emas yang menjual emas batangan, karena tidak semua toko emas itu menjual emas batangan, terutama emas antam. Biasanya mereka menjual UBS. Di toko emas tempat aku membeli ini, itu pun tidak menjual emas antam yang serti atau kemasan baru. Yang mereka jual adalah emas antam kemasan lama. Nah, selain membandingkan mana tempat yang menjual emas antam, aku juga mensurvei mana tempat penjual emas antam yang memiliki harga jual lebih rendah daripada yang lainnya. Karena setiap toko emas itu menjual emas antam seperti ini dengan selisih harga antara 10.000 sampai 30.000. Untuk sekarang, kalau aku ingin membeli emas, aku tidak lagi membelinya di toko emas, karena di toko emas kemasan retro. Jadi sekarang kalau misalkan ingin beli, aku akan membeli di distributor emas yang sudah aku kenal dan sudah aku percaya, dan di sana menjual emas yang kemasan baru atau yang serti. Untuk harga jual dan harga buybacknya antara kemasan lama dan kemasan baru itu ada perbedaan. Yang pastinya lebih mahal yang kemasan baru atau yang serti. Kalau dilihat harga emas mulai dari pertama aku beli bulan Mei 630 sampai akhirnya naik terus. Pada bulan September mencapai angka 700 ribuan. Nah, kalau dilihat kan naik terus. Jadi untuk menabung emas ini insya Allah tidak akan ada ruginya. Tetapi perlu diingat bahwa untuk menabung emas ini adalah tabungan untuk jangka panjang.
Kalau untuk jangka pendek lebih baik menabung uang saja, mungkin hanya dalam jangka waktu 1 tahun sudah akan digunakan, ya lebih baik menabung dalam bentuk uang saja. Sekarang aku akan memberikan tanggapan dan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar yang telah ditulis di video-video aku sebelumnya. Yang pertama, ada seseorang memberikan saran kepada aku. Terima kasih atas sarannya. Sarannya sangat bagus untuk aku dan teman-teman semua. Sarannya, lebih baik membeli emas di Pegadaian atau di Batik Antam saja karena lebih terpercaya. Kalau untuk di Pegadaian, aku sudah survei, suami sih yang survei. Itu ada di Pegadaian, hanya saja di Pegadaian di daerah sekitar tempat aku tinggal, jika ingin membeli emas itu kita tidak bisa langsung membawa pulang. Jadi ketika kita sudah menyerahkan uangnya, emasnya tidak bisa langsung kita terima, harus menunggu beberapa hari berikutnya baru emasnya diberikan kepada pembeli. Nah, kalau seperti itu kan termasuk riba. Jadi aku dan suami tidak membeli di Pegadaian. Kalau di Butik Antam, di daerahku di sini, di Situbondo, itu tidak ada Butik Antam. Butik Antam adanya di kabupaten lain dan itu sangat jauh. Jadi kami memilih membeli emas batangan seperti ini di distributor emas yang sudah kami percaya sejak lama. Menanggapi pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana harga jual emas perhiasan dengan emas batangan, mana yang lebih menguntungkan? Sebenarnya aku pernah memposting masalah ini tentang emas perhiasan vs emas batangan, mana yang lebih menguntungkan. Silahkan lihat detailnya di postingan aku di Instagram ya. Berbicara menguntungkan yang mana emas perhiasan dengan emas batangan, itu tergantung dari tujuan pembelinya. Apakah memang untuk digunakan di badan sebagai perhiasan atau hanya untuk disimpan saja. Kalau untuk disimpan saja lebih menguntungkan emas batangan karena pada saat dijual tidak ada potongan harga untuk ongkos pembuatan. Sekarang aku akan menunjukkan percakapan saat aku akan menjual emasnya. Aku menjual emas ini dibantu oleh distributor emas, biasa aku membeli emas. Dalam percakapan ini terjadi tawar-menawar pembelian emas dan deal untuk 1 gram dihargai 850.000 per gramnya, untuk 2 gram dihargai 840.000 per gramnya, dan untuk 5 gram dihargai 830.000 untuk per gramnya. Dan ini aku sudah mendapatkan harga di atas buyback pada saat hari itu. Padahal ini kemasan emas yang lama yang seharusnya tidak mencapai harga itu. Harga buyback pada tanggal 7 Desember 2020, 1 gram emas antam Rp837.000 untuk kemasan antam yang baru atau yang serti. Sedangkan aku pada tanggal 7 Desember 2020 mendapatkan kesepakatan harga jual emasnya, harga buyback sebesar Rp850.000 untuk 1 gram emas. Jadi alhamdulillah sudah lebih diuntungkan. Untuk sistem pembayarannya, suamiku datang langsung ke rumah distributor biasa langganan aku beli emas. Di sana terjadi transaksi jual beli emas. Jadi suamiku menyerahkan 15 gram emasnya ke distributor dan distributor langsung membayar tunai dengan cara transfer ke rekening suamiku secara langsung. Jadi transaksinya terjadi dalam satu tempat dan dalam satu waktu itu insya Allah tidak ada riba. Sekarang aku membuat tabel rincian penjualan emas
yang sudah 1,5 tahun kurang lebih emas itu aku miliki. Berapa sih keuntungannya? Jadi aku rinci dalam tabel seperti ini. Untuk tabel, kolom pertama berisi nomor, kolom kedua berat emasnya, kolom ketiga tanggal beli dan harga belinya berapa, kolom keempat tanggal jual dan harga jualnya berapa, sedangkan kolom terakhir, kolom kelima adalah selisih harganya. Untuk yang nomor 1, berat emas 2 gram aku beli pada tanggal 2 Mei 2019 dengan harga 1.260.000. Jadi per gramnya itu kena 630.000. Kemudian aku jual di tanggal 7 Desember 2020 itu salah ya. Seharusnya aku menulisnya 7 Desember 2020. Harga jualnya kena 1.680.000. Aku salah lagi nulisnya itu, maaf ya. Dan per gramnya kena 840.000. Untuk yang nomor 2, berat emasnya 1 gram, beli tanggal 23 Juni 2019 dengan harga 670.000. Harga jualnya 850.000. Untuk tanggal 3, 1 gram, belinya tanggal 23 Juni juga 2013. Harganya 670.000 per gram. Harga jualnya 850.000. Dan nomor 4, 1 gram tanggal 23 Juni 2019, harganya 670.000. Jadi tanggal 23 Juni 2019 itu aku langsung beli 3 gram, tapi belinya yang 1 graman. Untuk yang nomor 5, 1 gram pada tanggal 1 Juli 2019, harganya masih tetap sama, 670.000. Harga jualnya 850.000. Dan nomor 6-nya 1 gram lagi tanggal 1 Juli 2019. Jadi pada tanggal 1 Juli 2019 ini aku beli 2 gram, hanya saja belinya yang 1 gram. Kena harga 670.000 dan harga jualnya 850.000. Untuk yang nomor 7, beli 5 gram tanggal 7 Juli 2019, harganya 3.400.000. Harga jualnya 7 Desember 2020 4.150.000. Jadi per gramnya itu kena 830.000. Yang nomor 8, 1 gram pada tanggal 4 Agustus 2019. Harga emas sudah naik mencapai Rp700.000. Kemudian harga jualnya 850.000. Untuk yang nomor 9, tanggal 5 September 2019, harga belinya Rp750.000. Sedangkan untuk yang nomor 10, aku lupa kwitansinya di mana, aku cari-cari nggak ada. Ya, akhirnya aku tuliskan harga belinya 800.000 pada tanggal 15 Desember 2019. Jadi itu aku ngarang aja, tetapi harganya memang sengaja aku naikkan karena aku nggak tahu pada saat itu harganya berapa. Oh iya, aku lupa bilang, pada menit sebelumnya kalian melihat ada emas UBS. Nah, ternyata emas UBS-nya ini si pembeli nggak mau membeli karena katanya harganya lagi turun. Jadi yang aku jual hanya emas antam aja. Kalau bersama UBS harusnya 16 gram karena hanya antam saja. Jadi yang aku jual hanya 15 gram. Bisa sih dijual di toko emas, tapi harus milih-milih toko yang mana, terus tawar-menawar harga. Karena waktunya mepet pada waktu itu akan mudik, jadi UBS tidak jadi dijual. Sekarang aku sudah mentotal semua harganya dan ketemu untuk harga belinya Rp10.260.000. Harga jualnya Rp12.630.000. Jadi selisih atau keuntungan yang aku peroleh alhamdulillah dapat Rp2.370.000 selama kurang lebih 1,5 tahun menyimpan emas. Alhamdulillah tahun kemarin kenaikan harga emasnya lumayan cepat. Jadi dalam 1,5 tahun alhamdulillah aku masih bisa mendapat keuntungan. Karena kata orang biasanya harus menunggu 3-5 tahun baru akan merasakan keuntungannya.
Demikian video kali ini, mohon maaf tidak ada maksud pamer sama sekali. Berharap semoga bisa memberikan pengetahuan sedikit tentang emas, bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semuanya. Aku juga masih banyak belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada sesuatu yang salah dalam video ini. Aku hanya manusia biasa. Semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan segala hajat dan rezekinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.